Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bang Yep Elektro dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah timer ya, timer Omron H3CR ya. Timer ini sudah rusak sebenarnya, udah kelihatan kebakar nih. Bakar, saya tahu bekas apa ini. Saya lagi di pabrik sebenarnya. Kebetulan ada barang gini, saya ambil, kita review aja ya. Nah, ini connection seperti ini. Jadi kalau kalian punya timer H3CR, perhatikan kutub-kutub dari si connectionnya atau jaringannya ini ya. Ini ada kontaknya, ini ada COM, ada NO, ada NC, ada nomornya 2, 3, 4. Pokoknya sangat enak sekali kalau buat timer Omron seperti ini. Jadi di soket juga nanti tinggal pasang. Nah, dari di soket tersebut ada wiring nomornya juga, jadi tinggal ngikutin aja yang mana source, yang mana beban, yang mana NC, NO ya. Di sini kalau yang bagian power supply-nya yaitu 2 dan 7. Nah, ini yang ke source-nya 220 volt ya. Jadi bisa dari 100 volt sampai 240 volt pada bagian power supply-nya. Nah, ini titik kontaknya itu 5 ampere 250 volt AC. Jadi kalau kita menggunakan 5 ampere 250 volt masih kuat. Ini kemudian 30 volt DC 5 ampere. Oke. Ini seperti ini. Kemudian ini wiringnya. Sekarang masalahnya ini sudah mati, sudah nggak bisa hidup. Setelah saya periksa, ini sudah saya bongkar kemarin tuh nih, tapi saya diamkan dulu, saya tutup lagi karena saya ingin menunjukkan pada teman-teman, dan kita bahas di konten saya ini ya. Di sini sudah saya buka, ya tinggal buka saja. Nah, ini mati, jadi kalau dicolokin ke 220 dia nggak mau jalan. Kita lihat dalamnya sekarang, dan kita akan buka lagi, kita akan tes. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Di sini ada yang utamanya sih buat titik kontak ke output, dia ada relay ya. Relay ini udah saya lihat ini 12 volt ya, koilnya 12 volt buatan Songle. Ini kerusakan ada di transistor yang ini nih, entah transistor entah SCR yang di bagian sini gosong ya, bisa dilihat ya, gosong, dan ini tidak berfungsi lagi dan tidak bisa bekerja ya. Pasti colok ke 220 volt dia tidak bisa bekerja, dan power on nya di sini mati terus ya, powernya mati, outputnya juga mati. Karena saya melihat di sini ada relaynya 12 volt, berarti bisa dong saya alih ke adaptor DC saya yang 12 volt ya, dan kita akan mengabaikan yang power supply yang sudah rusak ini power supply nya di set pada 100 volt sampai 240 volt, berarti adalah SMPS atau switching di sini ya. Nah, ini ada jaringan bagian plusnya ini menuju ke rangkaian bagian relay. Nah, sini juga ada resistornya. Nah, ini sebenarnya yang sebelah sini cuman switching aja, cuman bagian apa namanya, power supply aja. Jadi outputnya ada di sebelah sini, outputnya yang dari si IC modul yang di sini, ini langsung ke transistor 2N5551. Oke, kita akan buka depannya dulu sebelum kita coba ke 12 volt DC. Oke, nah ini penampakannya. Nah, seperti ini IC nya kebetulan ini dihapus kodenya, jadi takut ada yang jiplak atau niru kali ya. Ini buatan Omron, tapi nggak tahu lah Omron Jepang apa bukan, kayaknya bukan ya, buatan lokal gitulah ya. Nah, di sini dia ada setting sebenarnya, tadi kita nggak usah utak-atik kalau emang masih bagus ya. Di sini juga ada setting, ini cuman setting ini boleh kita utak-atik nih, ada setting bagian modenya di sini ya, boleh kita utak-atik pakai obeng ya, obeng plus kiri dan kanan, ada kiri kanan atas. Nah, modenya ini juga menit sama second atau menit sama detik ya. Kita nggak usah menggunakan yang ini udah kebakar semua tuh, udah gosong, ini nggak bisa nih, jadi power supply AC nya udah nggak bisa. Kita akan gunakan 12 volt DC. Di mana supply-nya? Setelah kita bongkar, di sini ada bagian plusnya. Saya sih ngikutin tanda aja sebenarnya, saya juga belum pernah ini. Nah, ini ada bagian plus di sini, udah saya tandain juga.
Nah, kenapa dia bagian plus di sini? Saya ngelihat di sini dari power supply bagian plusnya lari ke sini sama lari ke jaringan relay. Ini yang ke relay itu yang ada kabelnya. Nah, ini dari power supply bagian plus di sini. Ini tandanya saya ada elko di bagian sini. Ini dari kaki elko plus, berarti ini ada plus 12 volt. Nah, ini bagian jalur plus yang ke relay. Ini dari kaki elko plusnya ke rangkaian yang sebelah sini, ke rangkaian IC sini. Sebenarnya ini cuma 5 volt karena di sini saya lihat ada batas channel 5 volt di sini. Nah, ya. Jadi IC ini nggak sampai 12 volt, makanya dibatasin. Oke, setelah itu ada output juga di sini, output yang ke basis transistor yang mengangkat ke relay. Ini ada transistornya 2N5551. Ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nggak ada lagi sih. Yang paling penting kita perhatikan adalah plus minusnya jalur power supply-nya ya. Saya nggak bakalan membuka yang ini, tapi saya akan mengikuti tanda yang sudah ada di sini. Di sini udah ada tanda plus elko yang ke bagian ke bagian output dari power supply ini ya, yang ke rangkaian IC maupun ke rangkaian relay. Itu aja patokan saya. Dan satu lagi negatif berarti kan groundnya berarti ngegabung ya. Ini di sini ada negatif ya, ada negatif situ. Nah, sini oke, kita akan gabungkan aja ini plus dan minusnya, kita akan kasih adaptor. Oke, kita akan tes sekarang. Baik, saya akan nyolder dulu nih ya, yang plusnya saya akan solder ke sini. Karena saya pakai satu tangan, nggak bisa ini, nggak pakai tripod, saya lagi ada di kerjaan. Ini plusnya ke sini, satu lagi minnya ada di sebelah sini yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini minnya, ini plusnya ya, yang ke bagian modul. Kalau yang ini ke bagian relay ya, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Kita akan solder, berarti plusnya dari sini ya, dari bagian plus ini nih, ini plus, ini min, ini gabung ke sini, plus dan min. Ini akan kita sambung ke power supply. Sekarang saya akan solder dulu. Oke, singkat cerita sudah saya solder nih ya. Nah, seperti saya bilang tadi, saya akan mengabaikan si power supply yang ini. Kita akan ambil plus dan minus saja. Ini sudah jelas, ini ada plusnya dan minnya yang ke modul rangkaian, dan plus yang ke sini lewat kabel yang satu lembar ini adalah ke bagian rangkaian relay. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menggambarkan seperti biasa karena ini adalah langsung dari praktek aja. Jadi buat kalian yang sudah ngerti yang mana bagian power supply-nya, yang mana bagian rangkaian lainnya, itu kalian pasti bisa. Jadi kalau kalian punya timer yang 220 volt rusak seperti Omron H3CR ini, coba dibikin 12 volt saja kalau emang relaynya itu 12 volt ya. Di sini relay ini 12 volt. Sekarang saya punya si adaptor nih, ini 12 volt. Ini udah saya ukur. Jadi kita akan tes. Agak sulit juga nih kalau satu tangan begini, saya nggak pakai tripod karena ini bukan di rumah. Sebentar. Nih plusnya, tadi minnya udah saya pasang tuh sana. Nah, ternyata di sini jalan ya, bekerja dengan baik. Berarti yang rusak hanya bagian power supply-nya saja, dan saya gantikan dengan power supply adaptor DC. Nah, outputnya juga bunyi, jadi pasti ke bagian relay ke sana, ke bagian output ke kontak bebannya pasti masih jalan. Kalau di sini masih on dan relay masih bunyi. Kita akan mulai dari ulang lagi ya. Kita akan mulai ulang. Oke, power on. Seperti ini. Beberapa detik akan mati. Saya setting ke 12 detik. Oke, masih jalan. Relay masih bekerja dengan baik. Berarti si modul ini nggak apa-apa ya. Yang rusak bagian power supply-nya saja. Yang ke bagian listrik kan, kalau di timer Omron kan langsung ke listrik, colok ya, ada soketnya. Kalau ini, kalau kita mau bikin di luar listrik AC, jadi bisa kita bikin pakai listrik DC seperti ini ya. Saya pakai DC adaptor 12 volt ke bagian plus dan min pada si modul rangkaian ini, dan juga untuk supply ke bagian relaynya. Nah, sekarang saya akan pasang covernya seperti biasa, depannya dulu seperti ini. Oke, sudah selesai. Oke, nah jadi sekarang
kita bisa operasikan seperti ini, tetap seperti biasa normal, nggak ada pengaruh apa-apa, nggak kendala apa-apa. Yang jelas hanya beda pada pembagian power supply-nya, yang tadinya praktis dicolok ke listrik 220 volt, sekarang harus menggunakan adaptor 220 volt diturunkan ke 12 volt. Artinya portable bisa dipakai di DC 12 volt untuk Omron H3 Share ini. Anggaplah ini adalah sebuah untuk merubah dari AC ke DC. Jadi timer itu sebenarnya bisa dirubah ke DC karena modulnya tadi DC, relaynya juga DC yang sini, yang di dalam. Berarti rangkaian power supply ini AC untuk ke 220 volt dan untuk menurunkan tegangan yang untuk masuk ke 12 volt dan juga masuk ke modul IC timernya. Nah, di IC timer pun ini tidak 12 volt, hanya 5 volt saja. Tadi kita nggak bisa lihat kode IC-nya karena udah kosong ya, dihapus mungkin supaya tidak dicontek. Nah, kita sudah jalan ya. Saya coba sekali lagi. Oke, di 12 detik. Nih ya. Kedip-kedipan tuh. Nah, oke. Sudah on dan relay itu sini ngejetrek terasa gitu ya. Nah, untuk mode yang ini, mode A, mode B, mode AB ini biasanya enaknya kalau Omron H3 Share seperti ini bisa dibuat misalnya 1 jam hidup, 1 jam mati. Di mode ininya ya. Saya tidak akan membahas terlalu jauh, ini bisa diutak-atik sendiri. Dan pada saat nyoba kalian jangan terlalu lama dulu, pakai yang bagian second atau detik di sini ya. Ini rangkaiannya ya seperti ini. Kalau yang digambar nih saya tambahkan sedikit nih ya penjelasan saya. Ya seperti ini. Bagian belakangnya ya. Nah, saat sekarang dia menggunakan AC 220 volt pada nomor 2 dan 7. Nah, setelah dirubah jadi DC seperti ini ya, seperti ini, kalian harus menyambungkan kabel yang plus dan minus ini untuk menggantikan si power supply yang ini. Jadi dia langsung ke sini, ke bagian AC 220 volt, ke titik yang di sini nih ya, ke terminal sini. Nih ada nomor 2 dan 7 di situ. Nah, kalian harus tandai di situ bagian plus mana, yang minus mana. Soalnya ini udah jadi DC nantinya ya. Terima kasih, salam dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan semoga ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar utak-atik modul atau apa saja yang bisa kalian kerjakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.